Pemirsa, kader Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi, menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dian diperiksa terkait unggahan dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo. Dian Sandi tiba di Polda Metro Jaya siang tadi mengenakan kemeja biru muda dan jaket hitam. Dian Sandi akan menjalani pemeriksaan pengembangan oleh penyidik. Dalam kehadirannya kali ini, Dian Sandi membawa 2 flash disk yang berisi sejumlah dokumen, foto, dan video. Hal itu ia bawa sebagai barang bukti tambahan yang akan ia serahkan ke penyidik. Ada banyak, saya bawa 2 flash disk itu aja. Apa isinya? Apa bisa disebut sedikit? Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon? Kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy, Suryo. Apakah itu yang... Pokoknya saya masukin aja dulu, kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim. Dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada bukti penyerahannya, surat tanda terimanya. Flash disk itu berisi video ya, Bang? Ada video, ada foto, ada screenshot dan lain-lain lah. Ya? Kemarin juga kan sempat sowan ke Pak Jokowi ya, Bang? Ya. Itu boleh dijelaskan, Bang, hasil-hasil? Kalau itu nantilah, karena kalau untuk ini kan juga dalam rangka laporannya Pak Jokowi. Yang ini nantilah begitu balik ya kita sampaikan yang itu. Panjang kok nanti itu waktunya. Paling saya di sini cuman berapa lah? Setengah jam. Sementara itu, sidang gugatan perdata soal ijazah Joko Widodo dengan tergugat Rektor UGM Yogyakarta, Ova Emilia, dan 4 wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademik Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada Rabu siang. Dalam sidang kedua gugatan terkait ijazah Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada Rabu siang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dengan agenda pengajuan permohonan intervensi. Selain Komarudin sebagai penggugat awal, sidang juga dihadiri oleh Andika Dian Prasetyo sebagai kuasa hukum Muhammad Taufik atau penggugat intervensi. Sedangkan pihak tergugat yakni pimpinan UGM dan Fakultas Kehutanan serta dosen pembimbing akademik Joko Widodo diwakili tim kuasa hukum. Andika Dian Prasetyo mengaku pihaknya yang sudah melayangkan gugatan di PN Surakarta memiliki kepentingan yang sama untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Upaya intervensi ini dilakukan untuk saling melengkapi gugatan yang dilakukan Komarudin di PN Sleman. Intervensi sebagai fogging, jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di PN Surakarta. Nah, di situ kami berkepentingan untuk sama-sama membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, kira-kira begitu. Kalau di Surakarta pastinya kami fokus, tetapi ada beberapa hal yang tidak kami gugat di PN Solo, tetapi di sini digugat oleh Pak Kamarudin. Dan informasi tersebut atau fakta-fakta persidangan nantinya akan saling berkolaborasi, saling melengkapi, jadi dari antara gugatan kami di PN Solo dan gugatan Pak Kamarudin di PN Sleman ini. Sebelumnya, polemik keaslian ijazah Jokowi menjadi sorotan. Ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi ini pun berlanjut ke ranah hukum dan disidang di PN Solo dan Sleman. Selasa 15 April 2025, ratusan orang dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Rabu 16 April 2025, massa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kamis 17 April 2025,
Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya mulai sekolah dasar hingga kuliah kepada seluruh awak media yang datang ke kediamannya di Solo. Namun, Jokowi meminta seluruh awak media tidak mengabadikannya. Kamis 24 April 2025, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Namun Jokowi tidak bisa hadir dalam persidangan. Persidangan juga digelar di Pengadilan Negeri Sleman yang melibatkan sejumlah sivitas akademika dari kampus UGM terkait ijazah milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya di program Rakyat Bersuara, pengacara Pitra Ramadhani mempertanyakan ke Roy Suryo bagaimana Roy Suryo menganalisa ijazah Joko Widodo palsu jika tak pernah melihat yang asli. Sementara Roy Suryo justru berbalik bertanya, kalau begitu di mana yang asli? Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Bareskrim, sudah diserahkan Mabes Polri Anda itu. bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah, saya percaya sama polisi. Lah itu katanya lagi, bukan katanya. lagi, ini Itu katanya penegak hukum juga. gitu loh. Ini nggak bisa Mas, diuji. Kalau Anda Ini tidak nggak- percaya nah, ini. sama Polri, kenapa Anda membuat Kalau laporan dibesarkan Humas ke kayak Bareskrim gini. Mabes Polri? Yang tadi itu ya, Lah, Mas, konsisten kalau dong kita dibesarkan berbicara. kayak gini nih. Coba di Bisa nggak ngecek? Coba balik yang tadi. Ini gambar yang pada tadi. waktu penyerahan Iya. ke pihak penyidik. Oke, ini bisa diuji nggak? Disaksikan oleh Siapa tim penasihat ahli yang hukum. bisa menguji ini? Saya ganti kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo. Ini 10 juta udah saya siapkan. Lah, iya, Ini iya. tuh. Nah, ini tuh. Nah. Udah saya siapkan nih. Mana yang palsu gitu? Saya yang buktikan sini. Pakai skripsi sini. Ya, pertanyaan saya begini. Sini. Yang palsu yang mana? Itu dulu. Tunggu dulu. Ayo, by research. Saya kan itu dulu. Mana sih yang palsu? Yang mana? Tangan mana? Saya pegang Gitu dulu. loh. Pegang dulu, Mas. Bukan, kalian kan Pegang katanya dulu. kajian. Enggak, saya buktikan lewat sains. Ada di akun net Duduk saya. situ dulu. Ayo. Kasih Aiman. Palsu yang mana? Gitu loh. Bentar. Bang Rismon tadi punya jawaban atas apa yang disampaikan oleh Bung Nggak, gini, Pitra. ini Mas. Itu. Bentar aja. Mana yang Jangan palsu? dipotong dulu ya, jangan dipotong. Saya minta produser tadi yang silakan. kemudian di Yang jelaskan tadi. penyerahan. Ini penjelasan Foto ilmiah penyerahan. saja. Ilmuwan itu tidak boleh bohong. Ini Mas. Nah, oke. Ini gambar yang sudah sangat dulu. jelas. Pause dulu, oke. Oke. Gambar ini siapapun ahlinya, kalau ada yang bisa memastikan bahwa dia asli, itu berarti ahli omon-omon. ahli abal-abal. Sementara itu pemirsa, mantan tenaga ahli kantor staf Presiden era Joko Widodo, Ali Mokhtar Ngabalin menyebut isu ijazah palsu Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran besar. Ngabalin juga menyebut ada dalang di balik isu ijazah palsu ini. Tahu loh, ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Yang mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. Kan? Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah yang dibalik itu yang Makanya saya pernah bilang datang tadi, itu siapa? orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja, siapa-siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka-mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak Berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai, masa nggak habis-habis? itu emang duitnya seberapa besar ya sampai habis-habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan? Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, Makanya Bang. karena abang profesor kami sini nanya ini to the point aja nih bang siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin ya, sudah mulai diperiksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana.
Pemirsa, posisi Indonesia semakin kuat di kawasan Asia Tenggara. Hadir dalam KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia mendorong terciptanya sejumlah kesepakatan penting dalam hubungan bilateral antara negara ASEAN. Fokus Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan perdagangan dan memperkuat komitmen strategis dengan negara-negara anggota ASEAN. Di sela-sela KTT ASEAN ke-46, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos Sonsai Sifandon. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia mengajak Laos untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. Presiden Prabowo menekankan hubungan bilateral Indonesia dan Laos selama ini terjalin sangat baik. Meski demikian, kedua pemimpin negara ini menilai perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Laos. Selain itu, Indonesia juga menawarkan beberapa kerjasama di berbagai sektor potensial, termasuk mineral, pertanian, dan pupuk untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi antar kedua negara. Dalam keterangan resminya, Presiden Prabowo menegaskan hubungan bilateral Indonesia dan Laos merupakan kerjasama yang penting karena sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia dan Laos memiliki visi bersama menuju kawasan yang damai, inklusif, dan sejahtera. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Pertemuan antar keduanya berlangsung produktif dengan fokus membahas penguatan kerjasama bilateral yang erat dalam menghadapi situasi geopolitikal yang tidak menentu. Sebagai bagian dari negara ASEAN, Indonesia dan Singapura memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan, di mana bilateral ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan serta memperkuat kolaborasi yang konkret. Indonesia dan Singapura menilai dalam situasi geopolitik dan ekonomi global yang tidak pasti seperti saat ini, sangat penting untuk bekerja sama secara erat. Terlebih lagi kerjasama yang strategis lebih besar lagi. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan sangat optimis dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura dengan memperluas potensi-potensi yang dimiliki kedua negara. Di sisi lain, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk terus meningkatkan industri baja kawasan regional. Pasalnya, produktivitas industri baja ASEAN dinilai sangat potensial. Chairman Indonesia Iron and Steel Industry Association atau IISIA, Akbar Johan menilai produktivitas industri baja Indonesia dan negara ASEAN cukup besar, di mana kapasitas produksi baja kawasan ASEAN bisa mencukupi kebutuhan permintaan pasar global. Untuk itu, Akbar Johan, yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, berharap adanya upaya penguatan dan perluasan produktivitas industri baja secara bersama-sama dengan negara ASEAN. Indonesia memandang potensi kerjasama dan kemitraan negara ASEAN di sektor industri baja cukup besar untuk memperkuat rantai pasok di pasar global. Dengan kapasitas negara ASEAN dan kontribusi ke global ekonomi sekarang, itu tidak kurang daripada 80 juta ton potensi baja ASEAN bila mana kita satukan dalam One ASEAN First. Tentu ini menjadi satu kekuatan untuk bargaining dan tidak hanya daripada kemampuan memproduksi ataupun kapasitas produksi, tetapi market yang ada di ASEAN ini market yang sangat punya prospektus untuk tumbuh dibanding daripada USA dan ASEAN. Kenapa? Karena demand daripada negara maju secara special steel ataupun baja yang khusus memang value-nya tinggi tetapi volumenya kecil dibanding dengan negara ASEAN. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama Sindo Sore.